fakta-fakta yang sudah diketahui oleh banyak orang, oleh semua orang, itu coba ditutupi. Tapi ini yang nggak dipahami, yang nggak diketahui, malah dibuka sekarang gitu. Itu kan menunjukkan ada reaksi, ada masalah-masalah di internal yang mungkin akan baru kita pahami dalam beberapa bulan ke depan, terutama setelah Presiden Prabowo pulang ke Indonesia. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan dari Bappenas. Karena tiba-tiba Bappenas mengklaim bahwa di era Pak Jokowi untuk periode keduanya ada banyak sekali target pembangunan nasional yang tidak tercapai. Karena dari 16 target pembangunan, ini yang tercapai cuma 2. Itu kan artinya dalam bahasa yang lebih sederhana, Bappenas ingin bilang bahwa Pak Jokowi ini gagal gitu. Ya karena targetnya 16, yang tercapai cuma 2 gitu. Dan kedua indikator itu adalah nilai tukar petani dan penurunan gas emisi rumah kaca. Sedangkan ada 3 indikator lain yang mungkin diperkirakan ini bisa juga tercapai di akhir tahun 2024, yakni skor pola pangan harapan, rata-rata lama sekolah pendidikan usia 15 tahun ke atas, serta angka kematian ibu. Jadi ada 3 indikator tambahan yang mungkin itu akan tercapai. Tapi bisa juga itu nggak tercapai gitu ya. Kita masih menunggu data-datanya. Tapi tetap saja, sekalipun 3 indikator ini juga tercapai nantinya, itu juga cuma 5. Ya 2 tambah 3, 5 gitu. Berarti kan ada 11 target yang tidak tercapai. Artinya lebih banyak yang tidak tercapai dibandingkan yang tercapai. Ya ini nggak tahu apakah targetnya muluk-muluk gitu ya, atau targetnya itu terlalu tinggi, atau memang Pak Jokowi itu gagal untuk kemudian menyelesaikan target-target pembangunan nasional di periode keduanya gitu. Karena kalau kita ngelihat dari tema-tema yang disampaikan oleh Bappenas gitu ya, tema pertama ini dia dibagi 2. Tema pertama terdiri dari 4 indikator perekonomian, yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, share industri pengolahan, dan tingkat pengangguran terbuka. Dan semua ini gitu ya, 4-4-nya gagal. Karena kalau kita memperhatikan perekonomian di era Pak Jokowi tahun 2019 sampai 2024, 4 indikator perekonomian tadi itu semuanya tidak tercapai. Lalu kemudian tema yang kedua adalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari 4 indikator. Yang pertama meliputi tingkat kemiskinan, kemudian rasio Gini, indeks pembangunan manusia, dan nilai tukar petani. Jadi ya ini ada beberapa yang tercapai, yakni nilai tukar petani. Sementara sisanya itu enggak tercapai. Jadi apa yang disampaikan oleh Bappenas ini mungkin juga sulit untuk kita pahami. Saya juga nggak ngerti awalnya gitu. Ya karena ada ternyata target-target. Kita mengerti ada target-target semacam ini awalnya gitu ya. Tapi kemudian untuk melihat hasilnya apakah itu tercapai atau enggak, setahu saya ini nggak pernah dibahas gitu. Baru sekarang kemudian muncul dan disampaikan oleh Kepala Bappenas yang baru. Jadi ya kalau kita-kita aja mungkin juga nggak mengerti ada target-target dan kemudian bagaimana mengevaluasi atau menilai apakah target ini tercapai atau enggak, kita nggak tahu mekanismenya dan caranya seperti apa gitu ya. Tapi kan itu menunjukkan bahwa ini sangat rumit sekali informasi ini. Kalau kita aja kemudian tidak terlalu mendapatkan akses informasi yang sedetail itu dan sulit untuk kemudian kita pahami, apalagi masyarakat biasa, apalagi masyarakat yang ada di daerah gitu. Jadi mungkin mereka juga nggak tahu gitu. Bahkan ketika berita ini muncul itu nggak menjadi pembicaraan di media sosial karena ya sulit untuk kemudian kita pahami gitu. Bagaimana cara menunjukkan bahwa indikator-indikator itu tercapai atau enggak? Targetnya berapa, yang tercapai berapa? Kan kita nggak punya data-data yang lengkap terkait 16 target pembangunan yang coba dilakukan oleh Pak Jokowi di periode keduanya gitu. Jadi seandainya Kepala Bappenas ini diem aja, nggak memberikan pernyataan apa-apa dan nggak bilang bahwa dari 16 target pembangunan nasional itu yang tercapai hanya 2, dan kemungkinan ditambah lagi 3 ya. Kalau dia nggak bilang seperti ini, kita mungkin juga nggak tahu.
Yang kita tahu Pak Jokowi itu gagal soal masalah hukum dan demokrasi misalkan. Kita mengerti soal itu karena contoh-contohnya sudah bisa kita pahami gitu ya. Seperti misalkan perubahan undang-undang di MK dan apa yang disebut dengan pelanggaran etik di MK gitu. Itu kita bisa saksikan bersama-sama lah. Tapi kalau soal pembangunan nasional ini dari sisi target, penilaian, evaluasinya, kita tidak mendapatkan informasi yang detail atau bisa kita saksikan bersama-sama gitu. Jadi ketika Kepala Bappenas kemudian menyatakan bahwa ada banyak sekali target pembangunan di era Pak Jokowi tidak tercapai atau bahasa lainnya itu gagal gitu ya. Saya jadi kemudian bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa gitu ya. Karena secara politik kalau ini tidak disampaikan, orang juga nggak ngerti. Bahkan disampaikan pun banyak orang nggak ngerti gitu, banyak orang yang nggak mau ngebahasnya lagi gitu. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu cara ngukurnya, cara ngevaluasinya, gitu. Ngelihatnya seperti apa kita juga nggak ngerti dengan istilah-istilah yang mungkin juga sulit dipahami. Tapi ini justru disampaikan oleh Kepala Bappenas sehingga nampaknya ini ada tujuan-tujuan politik di balik pernyataan Rahmat Pambudi ini. Karena dalam pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, dalam pencarian atau pengecekan yang saya lakukan, Rahmat Pambudi ini dalam kesimpulan saya, dia adalah loyalis Presiden Prabowo gitu. Sehingga pernyataan-pernyataan yang semacam ini nampaknya sengaja disampaikan untuk tujuan-tujuan merespon situasi terakhir di Indonesia hari ini. Karena ya kalau kita mau melihat bagaimana koalisi antara Prabowo dengan Gibran dengan Pak Jokowi gitu ya, yang sangat solid, yang sangat baik dan seterusnya, kan pernyataan-pernyataan kayak gini kayaknya nggak perlu gitu. Lalu yang sudah jelas-jelas kita pahami, sudah jelas-jelas masyarakat tahu soal perusahaan demokrasi dan sebagainya, itu para menterinya diem gitu. Coba mengubur, coba menetralisir gitu kan. Coba tidak membahasnya, coba kemudian mencucinya sebagai satu isu yang biasa aja dan dianggap bukan sebagai sebuah kesalahan, bukan sebagai sebuah kelemahan. Itu yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini. Tapi ini Kepala Bappenas tiba-tiba kemudian mengumumkan bahwa banyak sekali target pembangunan yang tidak tercapai, sehingga ini pasti ada tujuan-tujuan politiknya. Kalau saya coba sambungkan dengan situasi terakhir, bisa jadi ini adalah bagian dari reaksi bagaimana cara Gibran untuk meraih simpati dan menarik perhatian ketika Presiden Prabowo tidak ada di Indonesia. Ya kan sebelumnya ada lapor Wapres, ada memimpin rapat soal bencana atau erupsi Gunung Lewotobi gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Gibran. Jadi ya dengan pernyataan Rahmat Pambudi yang tiba-tiba saja ini gitu ya, saya bisa melihat bahwa jangan-jangan ini adalah bagian dari reaksi dari apa yang dilakukan oleh Gibran. Karena Rahmat Pambudi adalah loyalis Presiden Prabowo dan nampaknya tidak tenang kalau melihat Wapresnya ini melakukan manuver-manuver yang bisa meraih simpati masyarakat jauh-jauh lebih besar dibandingkan presidennya ke depan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas mungkin ya benar gitu ya. Mungkin memang targetnya banyak yang nggak tercapai. Katakanlah itu benar gitu ya. Tapi kan di situasi yang seperti sekarang seharusnya itu tidak perlu disampaikan. Kalaupun misalkan ada masalah ya udah kerjakan aja gitu. Untuk apa kemudian mengungkit soal target-target pembangunan yang tidak tercapai di era Pak Jokowi? Kan udah selesai gitu ya. Ya tapi namanya politik, namanya reaksi, mungkin juga ada ketidaknyamanan di dalam gitu ya, ketika Gibran nampak begitu begitu luar biasa berkuasa dalam beberapa hari terakhir ini, bikin posko lapor Mas Wapres gitu ya. Jadi ada pihak-pihak loyalis Presiden Prabowo yang coba untuk kemudian menyampaikan perlawanan bahwa banyak loh yang nggak tercapai. Di era Pak Jokowi itu yang nggak bagus-bagus banget lah. Banyak yang nggak tercapai gitu. Jadi ya apalagi ini masih awalan gitu ya, dan ke depan kalau kemudian ini dibuka data-data yang lebih banyak, mungkin ada banyak lagi hal yang tidak tercapai. Jadi ya saya menyimpulkan bahwa ini adalah situasi yang memanas antara kubu Presiden Prabowo dengan kubu Wakil Presiden, sehingga muncullah satu pernyataan untuk mengoreksi atau membuka data terkait kegagalan-kegagalan Pak Jokowi. Dan kita bisa lihat ke depan akan seperti apa polanya gitu ya. Karena sekarang sudah muncul satu pola. Ketika Wapres ini kemudian melakukan manuver-manuver dan bikin
terobosan-terobosan gitu ya, ternyata ada reaksi yang seperti ini. Ya kita lihat saja ke depan. Kalau misalkan nanti ada orang-orang baru lagi menyampaikan kegagalan-kegagalan Pak Jokowi soal target yang tidak tercapai, soal masalah-masalah yang tidak terselesaikan di era Presiden Jokowi, maka biasanya gitu ya, pernyataan-pernyataan semacam itu muncul gara-gara wapresnya ini terlalu offset, terlalu menunjukkan kekuasaan atau memanfaatkan kekuatannya untuk meraih simpati dan menambah elektoralnya, untuk menambah kepentingan atau keperluan dirinya untuk pilihan Pilpres 2029 mendatang. Ya, kita mungkin akan melihat persaingan-persaingan semacam ini akan semakin sengit lagi gitu ya. Sementara Presiden Jokowi ya data-datanya sudah selesai, sehingga ya ke depan mungkin akan ada banyak lagi yang dibuka, karena ya apa yang disampaikan oleh Bappenas ini terus terang sangat-sangat mengejutkan, karena tidak terjadi selama ini gitu ya. Selama ini cukup solid, cukup harmonis, kompak, akrab, seolah-olah saling menutupi gitu ya. Jangankan ada fakta kegagalan gitu ya. Fakta-fakta yang sudah diketahui oleh banyak orang, oleh semua orang, itu coba ditutupi. Tapi ini yang nggak dipahami, yang nggak diketahui, malah dibuka sekarang gitu. Itu kan menunjukkan ada reaksi, ada masalah-masalah di internal yang mungkin akan baru kita pahami dalam beberapa bulan ke depan, terutama setelah Presiden Prabowo pulang ke Indonesia. Karena bagaimanapun dalam politik ini, situasi yang semacam ini sulit dijelaskan, tapi rasanya, atmosfernya itu sudah sangat-sangat terasa hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.